Halo semua, kembali lagi ke channel gua untuk pembahasan lebih lanjut tentang tips dari Doomsday Last Survivor. Oke, sekarang gua bakalan bahas soal troops atau pasukan gitu ya. Jadi di game ini ada 4 troops pasukan, yaitu ada infanteri, ada rider, ada engine, dan juga ada ranger atau sniper lah kita bisa nyebutnya gitu. Dan di dalam penjelasannya itu kita bisa lihat di sini bahwasanya ini adalah bentuk dari plus minusnya setiap pasukan gitu ya. Jadi kalau infanteri itu berarti bagus untuk ngelawan rider tapi kurang untuk ngelawan ranger. Dan ranger bagus untuk ngelawan infanteri tapi kurang ngelawan rider gitu. Jadi singkatnya tinggal ikutin aja polanya yang ada di sini. Dan untuk engine sendiri kita lebih memperlakukannya sebagai netral dan juga dia sebagai pengumpul resource. Jadi engine itu anggaplah kayak gerobak untuk bawa makanan dan sumber daya yang lain gitu ya. Dan untuk pasukannya sendiri dia itu pasukan dibagi dari tier 1 sampai tier 6 gitu ya. Jadi pasukan itu sendiri dibagi sampai 6 dan tiap tier ini punya kelebihannya masing-masing gitu. Kelebihannya lebih ke nilainya ya. Jadi contoh yang ini nilainya di sini, informasinya. Kalian bisa lihat sendiri penjelasannya. Sama dengan untuk yang tier lebih besar. Jadi kalian bisa tahu tingkatnya mana gitu, lebih bagus. Dan bisa juga kalian compare untuk bandingkan dengan pasukan yang lain. Jadi kalian bisa menentukan nih dari awal kalian mau fokus ke pasukan yang mana gitu. Kalian pengen jadi fokus utama infanteri kah, ranger kah, atau rider gitu. Dan gua di sini fokusnya ke ranger atau pasukan sniper. Terlepas dari banyaknya orang yang mengikuti meta infanteri, gue lebih milih untuk ke user ranger gitu ya. Terus di sini untuk penelitiannya atau untuk membuka pasukannya, mungkin kalau untuk pasukan tier 1, 2, 3 sampai 4 itu normal aja ya. Kalian bisa lihat di sini tier 1 yang awal. Ini pembukaan dari tier 2-nya. Terus habis itu dilanjut ke tier 3 di sini. Dan yang selanjutnya itu tier 4 sini. Dan ketika sudah masuk tier 4 ini, tips dari gua pertama yaitu ketika lu udah ngebuka satu pasukan di open teknologinya, jangan langsung open yang kedua. Jadi open 1 di sininya dimaksimalkan ke nilai 3 atau 4. Baru setelahnya buka lagi di pasukan selanjutnya yang akan dibuka, itu untuk tier 4. Itu digunakan biar kalian punya pasukan tier lumayan tinggi, itu tidak seperti kerupuk yang lembek gitu ya. Terus sini sebenarnya yang krusial itu ada di tier 5 dan tier 6 gitu ya.
karena syaratnya yang agak sulit dan waktunya juga yang cukup lama gitu. Contoh untuk tier 5, kita untuk membuka tier 5 itu disyaratkan wajib military div medis yang ini harus level 10. Sedangkan ini untuk bisa level 10 kalian harus flank tactics dan body armor ini level 10 juga gitu. Dan untuk clue saja, dari 9 ke 10 itu normal habis sekitar 50 hari. Jadi 50 hari itu udah 150. Udah terbayang ya, speed up 5 bulan gitu. Terus syarat selanjutnya ini harus rata 10 semua. 10 baru nanti bisa membuka tier pasukan T5 ini. Dengan syarat ini untuk syarat di lab teknologinya, dan untuk di bangunannya syaratnya cukup open bangunan Haki 25 aja. Terus lanjut ketika ingin buka T6 itu juga sama syaratnya, ini level 10 juga, dan di sini harus level max 15 semua. 15 baru kalian bisa open T6. Dan soal waktu bagaimana? Yang gak usah ditanya, itu lebih lama lagi daripada T5. Dan untuk syarat bangunannya kalian harus syaratnya lab ini harus level 25. Dan syarat dari lab ini level 25, kalian harus buat battle center jadi level 25. Dan kalian tahu sendiri ya, beratnya menaikkan battle center itu ada di jumlah victory badge ini yang sulit. Ya kalau misalkan kalian punya diamond yang banyak ya boleh pakai diamond aja. Tapi untuk dari 24 ke 25 aja kalian bayangin aja butuh 5.000 rencana kayak gini. Jadi udah kebayang ya butuh berapa diamond gitu. Itu untuk penjelasan troopsnya. Jadi mulai dari sekarang kalian harus sudah menentukan kalian mau fokus di troops apa, di pasukan apa. Baru ketika kalian sudah menentukan pasukan yang ingin kalian fokuskan itu yang mana, kalian bisa tentukan juga hero mana yang akan kalian investasikan gitu. Karena untuk yang low spender dan free player itu nggak mungkin kita memaksimalkan semua hero yang ada gitu. Kecuali kalian bersiap untuk bersabar sepanjang tahun. Jadi intinya ketika kalian sudah tahu fokusnya ke pasukan yang mana, kalian juga pasti sudah menemukan hero mana yang untuk diinvestasikan. Soal untuk hero mana yang akan diinvestasikan itu menyusul di video gua selanjutnya gitu ya. Oh ya, ada bonus informasi nih buat kalian, tipsnya untuk yang training. Di training itu kita ada buff training gitu ya. Buff training itu ini ya. Jadi ada yang kita misalkan dari pelatihan pertama barak kita cuma bisa ngelatih 2000 pasukan gitu. Kena buff ini bakalan nambah jadi 2000 nambah 1000 jadi 3000. Ya ini ditambah 5000. Terus urutannya tuh karena kemarin baru dipakai sebenarnya. Jadi urutannya 1000, 5000, 10.000, 20.000, dan yang terakhir paling besar untuk buff training ini itu ada di VIP store paling bawah. Jadi di situ ada training sebesar 50.000 tambahan kapasitasnya. Jadi singkatnya
semakin banyak trainingnya, semakin banyak juga waktu yang dibutuhkan, jadi semakin lama gitu ya. Karena semakin lama, triksnya itu adalah di buff kecepatan ini gitu, dimaksimalkan. Jadi ketika kalian pengen di buff training 20.000 gitu tambahannya, kalau bisa dalam keadaan buffnya maksimal. Kalau ini 66% ya. Kadang kita dapat buff dari federasi 10% jadi 76. Terus dapat buff lagi dari titel region 10% jadi 86. Nah, ketika udah 86 itu kalian baru gunakan buff training expansion kayak gini untuk dipilih. Kalian mau pilih yang mana? Jadi ketika buffnya besar, ininya besar, maksimalkan juga gunakan ini. Jadi biar sama-sama lumayan banyak pemotongan gitu ya. Di sini kan kita bisa lihat tuh ada durasi awalnya, durasi sisa karena buff itu sendiri gitu. Jadi buff ini juga penting. Dan untuk meningkatkan buff pelatihan, kalau dari equipment itu berarti fokus di yang senjata. Yang ini. Kalau untuk di equipment. Kalau pengen buff pelatihan. Yang kedua dari buff shelter. Mungkin kalian nanti dapat seperti shelter yang gue pakai sekarang. Dan buff selanjutnya itu bisa didapatkan lagi dari VIP. Di sini ada tuh VIP menambah 10%. Jadi setiap persennya ini sangat menentukan ya. Jadi itu sebabnya gue selalu menekankan punya diamond lebih baik diinvestasikan di VIP. Oke, itu aja informasi selipan dari gua. Oke, mungkin ini tips singkat dari gua bisa membantu kalian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Dan bantu gua di Traktir ID, linknya ada di komentar. Oke, see you, bye.